Hai teman-temanku, jumpa lagi di bab 4. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi pertanian organik. Sesuai dengan ketentuan pada Permentan bahwa semua produk organik yang beredar di Indonesia dan mencantumkan klaim organik, harus mencantumkan logo organik Indonesia. Maka kita akan membahas penyusunan hingga evaluasi sertifikasi pertanian organik. Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Lembaga sertifikasi organik (LSO) melakukan penilaian penerapan sistem pertanian organik dan sistem kendali internal (SKI) berdasarkan permohonan dari pelaku usaha organik dan/atau Dinas Pertanian Provinsi. Bimbingan teknis penyusun dokumen antara lain ialah identifikasi, apresiasi dan sosialisasi, pembentukan tim SKI, penyusunan dokumen SKI, dan sosialisasi dokumen di Poktan. Sedangkan untuk pra-asesmen, berisi tentang penerapan SKI, tindakan perbaikan, dan permohonan sertifikasi ke LSO. Berikut adalah hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah menyiapkan materi untuk apresiasi atau sosialisasi sertifikasi pertanian organik. Yang kedua adalah menyiapkan panduan sistem kendali internal atau SKI. Dan yang ketiga adalah menyiapkan materi bimbingan teknis penyusunan dokumen mutu. Pelaksanaan tahapan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan sistem kendali internal (SKI) harus sudah mulai dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Pengajuan sertifikasi dengan melampirkan daftar petani yang diajukan sertifikasi dan dokumen sistem mutu penerapan sistem pertanian organik harus sudah dimulai pada pertengahan tahun. Untuk mengantisipasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi dari lembaga sertifikasi organik. Berikut adalah evaluasi tahap pelaporan Dinas Pertanian Provinsi penyelenggara kegiatan fasilitasi sertifikasi pertanian organik, wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan paling lambat 1 minggu setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dengan format. Lalu evaluasi tahap ketentuan lain. Dalam hal terjadi keadaan perubahan kebijakan yang mendesak, kegiatan fasilitasi sertifikasi pertanian organik diharapkan tetap dijadikan sebagai kegiatan prioritas. Lalu evaluasi tahap ketentuan lain. Dalam hal terjadi keadaan perubahan kebijakan yang mendesak, kegiatan fasilitasi sertifikasi pertanian organik diharapkan tetap dijadikan sebagai kegiatan prioritas. Dan terakhir evaluasi tahap penutupan, pembinaan dan sertifikasi pertanian organik diarahkan pada daerah yang mempunyai potensi dan komitmen untuk pengembangan pertanian dimaksud. Sehingga sertifikasi yang diperoleh, nantinya bukan merupakan akhir dari suatu kegiatan, melainkan sebagai langkah awal dalam penerapan sistem berkesinambungan, didukung oleh akses pasar yang memadai, sehingga Poktan mendapatkan nilai tambah atas hasil upayanya. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian mampu memahaminya dengan baik.